Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah hadir. Karena tentunya baru pertama kali ketemu di 2024 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang belum pernah mengucapkan juga untuk kanan kiri depan belakangnya, boleh saya kasih waktu sebentar Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang baru ketemu begitu ya. Selamat hari Natal dan juga selamat Tahun Baru. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun yang baru akan ada kejutan yang baru. Yang percaya katakan amin. Coba bilang kanan kirinya, akan ada kejutan loh ya. Dan saya percaya bahwa kejutan dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan bekerja di dalam segala kejutan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan terheran-heran sepanjang tahun ini kalau Tuhan buat sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Karena Tuhan mau tunjukkan bagaimana dia bekerja dengan cara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Januari ini saya diberikan tema Harmony in Connection. Harmoni di dalam koneksi, di dalam menjaga hubungan, biarlah kita terus ada di dalam harmoni, di dalam kerukunan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kerukunan, maka sesuai dengan janji Tuhan, kesanalah aku akan memerintahkan berkat, berkat itu mengalir. Amin. Ya, jadi di dalam kerukunan, di dalam harmoni, saya percaya ada berkat Tuhan yang akan dialirkan kepada setiap kita. Amin. Ya, jadi bukan hanya saat kita berdoa secara pribadi, bukan saat kita hanya rajin ke gereja, bukan hanya kita memenuhi postingan Instagram kita dengan quotes-quotes ayat-ayat Alkitab. Bukan Bapak Ibu. Tetapi juga menjaga kerukunan dengan sesama kita. Ya, dengan sesama orang percaya dan juga dengan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kesanalah, kata firman Tuhan. Kesanalah aku akan memerintahkan berkat kepada setiap kita. Amin. Ya, jadi berkat itu yang akan dicurahkan kepada setiap kita saat kita hidup di dalam harmoni. Dan khusus di minggu ini kita akan bicara tentang maintaining friendship in the digital age. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja setiap musim boleh berganti, generasi demi generasi boleh berganti, tetapi saya percaya selalu akan ada tantangan di setiap generasi. Amin. Ya. Generasi sekarang sebagai generasi yang disebut sebagai generasi milenial, generasi alfa, itu punya kesulitan sendiri di dalam membangun relasi. Tetapi saya percaya bahwa kita pun yang generasi X, generasi Y, bahkan generasi baby boomer pun pernah mengalami kesulitannya di dalam menjaga hubungan yang baik. Betul? Ya, karena Bapak Ibu Saudara sekalian memang begitulah kehidupan. Akan selalu ada tantangan dan Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam setiap tantangan kita harus selalu ingat bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu mencari celah di mana dia bisa masuk supaya kerukunan di antara orang-orang percaya itu bisa diganggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika terjadi konflik di dalam gereja, ketika ada konflik di tengah-tengah relasi, di tengah-tengah teman-teman komsel mungkin, percayalah bahwa itu adalah jelas sekali apa yang iblis ingin lakukan. Dia ingin memecah belah kita dengan cara apapun. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang digital age, berbicara tentang masa digitalisasi, tentu saja tantangannya ada begitu banyak. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi di dunia digital ini. Kalau kita baca berita Bapak Ibu Saudara sekalian, kayaknya tahun 2023 bukan sesuatu yang asing lagi ketika tindak kriminal terjadi karena berkenalan di sosial media, betul? Ya, kenalan di sosial media atau mungkin kenalan di dating apps, lalu kemudian kenalan, ketemuan pertama kali, terus kemudian terjadi tindak kriminal. Itu bukan sesuatu yang sepertinya kita baru dengar. Kayaknya sepanjang 2023 begitu banyak hal terjadi seperti itu. Di pertengahan tahun lalu saya melayani di sebuah sekolah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian masuk di dalam sesi konseling. Anak ini gak konseling sama saya. Anak ini karena perempuan konseling dengan rekan. Lalu kemudian setelah kita evaluasi di akhir, ceritalah rekan ini. Bagaimana seorang anak SMP kelas 8 Bapak Ibu. Seorang anak SMP kelas 8 yang kelihatannya begitu
begitu polos begitu. Ya, begitu polos, begitu kalau saya boleh bilang itu ini anak cukup kutu buku Bapak Ibu, kelihatan begitu ya. Dari cara berpakaian ke sekolah dan lain-lain. Tetapi kemudian anak ini bercerita kepada rekan kami bagaimana sosial media, pertemanan digitalisasi di zaman digital itu membuat dia terperosok begitu dalam. Dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang waktu berkenalan itu memperkenalkan dirinya seumur dengan anak ini. Anak sekolah katanya. Ya, tapi kemudian ketika mereka berjumpa pertama kali ketika sang laki-laki datang menjemput sang anak perempuan di depan sekolahnya, entah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini tetap percaya bahwa laki-laki ini seumur dengan dia walaupun kumisnya baplang Bapak Ibu. Ya. Dia sampai kasih lihat fotonya sama kita. Saya sampai bingung, lah kamu ini mau udah jelas gak mungkin anak sekolah kayak gini. Ya, nggak pernah saya melihat dari generasi ke generasi nggak pernah ada anak sekolah kumisnya tebal Bapak Ibu. Tetapi entah kenapa anak ini nurut begitu dan lain-lain. Sampai akhirnya anak ini dibawa ya di dalam hubungan yang lebih dalam. Sampai anak ini cerita di umur dia mungkin kelas 8 itu umur 14, 13, 14, 15 tahun. Bagaimana dia kecanduan melakukan hubungan seksual. Itu begitu menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya oleh sebab itu kita perlu untuk bijak-bijak menghadapi tantangan-tantangan di masa atau di era digital ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang bahwa apapun tantangannya, tantangan boleh berubah. Iblis boleh pakai metode apapun. Tetapi yang saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan selamanya menjadi kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah dan selalu bisa diaplikasikan di setiap musim, di setiap generasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya katakan your inner circle will determine your future. Bapak Ibu Saudara kalian percaya atau enggak percaya bahwa orang-orang terdekat kita yang setiap hari berinteraksi dengan kita sedikit banyak akan menentukan kemana kita akan melangkah. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Amsal 13 ayat 20 ini. Ada sesuatu yang menurut saya kurang nyambung. Karena di bagian pertama dikatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi di bagian kedua ada perubahan. Tetapi barang siapa berteman dengan orang bebal, harusnya kan kalau kita mau paralelkan sama, harusnya jawabannya akan menjadi bebal, betul? Bijak jadi bijak. Tetapi ini kemudian yang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada perubahan. Dari yang tadinya bersifat, kata sifat, bijak menjadi bijak. Tetapi ketika bicara tentang bebal, lalu kemudian Alkitab melompat kepada sebuah keadaan dalam kehidupan, yaitu hidup yang malang. Oleh sebab itu saya mau bilang bahwa your inner circle, orang-orang terdekat kita itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Orang-orang di sekitar kita akan menentukan apa yang akan kita ambil di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu akan membawa kita mengarah kepada masa depan yang seperti apa. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu negative thinking, di dalam mengerjakan apapun, dapat berita apapun, selalu aja ada orang-orang yang diberikan karunia Bapak Ibu menemukan sesuatu yang salah di dalam segala hal. Ada loh, hebat banget, saya nggak tahu ya. Itu dapat dari karunia dari mana Bapak Ibu ya. Tapi saya baca nggak ada karunia Roh Kudus tentang itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada orang-orang yang diberikan karunia khusus seperti itu. Ya, sekalipun yang dibuat udah begitu baik, orang ini tetap bisa menemukan dengan kejeliannya ada sesuatu yang kurang. Dan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang seperti itu, saat kita melakukan sesuatu, saat kita mendengar sesuatu, dan kita berbagi dengan mereka, dan kita tahu bersama-sama kira-kira respon seperti apa yang mereka akan berikan. Dan itu sedikit banyak akan membuat kita pun menjadi seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang ketika kita
hidup dikelilingi dengan negatif-negatif, hal-hal yang negatif. Semua dengan pikiran yang negatif, semua serba negatif. Percayalah Bapak Ibu, hidup kita nggak akan kemana-mana. Kita akan tetap ada di sana aja. Kita akan stuck di mana kita berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan siapa kita bergaul akan sangat menentukan masa depan kita. Karena saya percaya bahwa di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Saya selalu yakin bahwa penderitaan yang kita alami di dalam keseharian kita sedikit banyak adalah karena kita tidak mampu mengontrol ego kita. Betul Bapak Ibu? Ya, kita menderita, kita mengalami permasalahan, kita mengalami kesulitan, sedikit banyak itu karena kita tidak mampu mengontrol ego kita. Ketika kita berteman dengan orang yang bebal, saat kita membiarkan orang-orang di sekitar kita mendikte kita akan sesuatu yang buruk, maka hidup kita akan menjadi hidup yang celaka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk memikirkan saat kita bicara maintaining friendship, kita harus mulai dulu dari friendship yang mana nih? Karena ada banyak orang berusaha untuk memaintain friendship mereka, padahal mereka sedang maintain dengan orang yang salah. Tidak sedikit orang tidak bisa keluar dari pertemanan yang toksik. Ya. Lalu kemudian kalau hari-hari ini ngomongnya gini, yolah karena mereka sefrekuensi katanya. Ya, sama-sama suka nyinyir misalkan begitu ya. Padahal itu salah Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu maintaining friendship kita harus tahu teman seperti apa yang harus dipertahankan. Teman seperti apa yang harus kita jaga relasinya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa teman sejati bukan hanya ada di segala waktu. Namun harus dapat memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Karena dunia seringkali cuma memberitahukan begitu. Teman sejati, seorang sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada. Saat kita di atas, saat kita di bawah mereka ada. Itu teman sejati katanya. Betul? Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang selalu ada di musim kita. Selalu ada di setiap musim pun gak selalu orang itu memberikan nilai tambah. Bisa aja kehadiran mereka justru menambah kekurangan kita. Saya selalu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, teman saya di kuliah. Sebenarnya bukan teman saya, teman dari teman saya di kuliah. Waktu itu putus cinta Bapak Ibu. Ya, putus cinta, lalu kemudian seorang sahabat ceritanya menemani dia. Ini persahabatan antara laki-laki dan perempuan Bapak Ibu. Ya, laki-lakinya ini ceritanya nemenin karena temennya ini baru diputusin sama pacarnya. Dia temenin Bapak Ibu Saudara sekalian di saat dia low. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian apakah Bapak Ibu masih mengenang rasanya cinta buta itu seperti apa. Ya, tapi teman dari teman saya yang perempuan ini memang sepertinya dibutakan oleh cinta begitu ya. Udah disakitin, diputusin, tapi kemudian beberapa minggu kemudian pacarnya minta balikan, diterima lagi. Terus aja begitu Bapak Ibu, berulang-ulang. Sampai teman-temannya bosen ngasih tahu dia dan mulai meninggalkan dia. Tapi ada satu temannya yang selalu mendampingi dia di setiap musim. Di saat anak ini merasa bodoh, ada temannya di sana. Laki-laki ini yang selalu temenin. Selalu ada di setiap musim. Saat di atas, saat di bawah selalu ada. Bapak Ibu tahu ujungnya apa? Ujungnya teman saya hamil sama temannya ini. Jadi gak selalu orang yang selalu ada di setiap musim itu teman yang baik. Gak selalu. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus maintain friendship kepada orang-orang yang memang bisa memberikan nilai tambah kepada kita. Yang dimana kehadirannya membawa kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dimana kehadiran mereka membawa kita, ini yang saya percaya bahwa orang-orang di sekitar kita seharusnya membantu kita melihat Tuhan lebih jelas. Kalau membuat Tuhan jadi semakin tidak jelas, kita harus mempertanyakan orang-orang di sekitar kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, teman sejati inilah yang harus kita cari. Dan bahkan bukan kita harus cari, kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Dimanapun kita berada, berikan nilai tambah di dalam kehidupan orang lain. Nah, itulah relationship yang harus di-maintain Bapak Ibu. Ya, tetapi anehnya hari ini di digital age ini Bapak Ibu,
Ada sebuah fenomena yang terjadi, fenomenanya adalah online friendship, offline connection. Kalau bicara tentang friendship, kalau bicara soal ngobrol di chat WA, kalau ngobrol di Instagram, kayaknya rame banget orangnya. Dengan sejuta reaction-reactionnya yang lucu-lucu mungkin. Tapi waktu ketemu Bapak Ibu, beda banget. Pernah punya teman kayak gitu? Ya, kayaknya kalau misalkan nggak ketemu, kalau online, ya kayaknya rame banget orangnya. Tapi begitu ketemu langsung face to face, diemnya minta ampun Bapak Ibu. Ya. Atau beberapa dari kita pernah terjebak Bapak Ibu saudara sekalian. Saya nggak tahu ya berapa banyak Bapak Ibu di generasi Instagram atau mungkin sebagian besar kita di generasi Facebook mungkin begitu ya. Berapa banyak kita bangga kalau Facebook kita itu udah penuh 5.000 temannya, lalu kita harus buka second account. Tulisannya gini, maaf, Facebook akun yang pertama udah penuh pertemanannya. Sedap Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, dari 5.000, siapa yang benar-benar teman? Kita kadang-kadang cuma bangga dengan kehidupan kita di sosial media. Kita cuma senang bangga dengan pertemanan kita di dunia maya. Tetapi kita melupakan koneksi yang seharusnya terbangun saat terjadi pertemuan offline. Ada banyak orang sekarang ketika pandemi, gereja harus online. Saya melihat gereja-gereja pertumbuhan gereja online-nya luar biasa Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Beberapa jemaat kami, saya yakin di sini nggak ada Bapak Ibu. Di jemaat kami, itu sehari bisa 5 kali ibadah. Tapi pengakuannya 5 kali ibadah itu di skip Bapak Ibu semuanya ya. Dilihat di awal, skip. Oh ini lagunya bagus nih, skip lagi gitu ya. Terus lalu ganti channel. Tadi ngobrol sama Brother Samuel, cek gereja sebelah. Enggak, kalau sekarang cek channel sebelah gitu ya. Wah bangga sekali dengan kehidupan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian seringkali kita cuman online friendship, kayaknya sih berteman. Tetapi sebenarnya offline connection. Gak ada koneksi dengan orang-orang tersebut. Mereka bukan teman kita. Mereka hanya orang-orang yang selalu ada di background kehidupan kita. Lalu sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian perlu kita bersama-sama memikirkan bagaimana kehidupan pertemanan, bagaimana kehidupan di tengah-tengah jemaat. Bukankah salah satu panggilan gereja adalah koinonia untuk bersekutu dengan orang-orang seiman? Bahkan firman Tuhan dikatakan jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi seringkali sekarang kan paling gampang sekarang gitu ya. Mana minggu lalu gak ibadah? Online bro. Wah gitu ya. Udah gak ada yang bisa cek Bapak Ibu. Hanya Tuhan dan iblis yang tahu dia benar-benar ibadah atau enggak. Ya. Tapi kita mulai menjauh. Apalagi di masa-masa sekarang semuanya serba media sosial. Semua serba mudah untuk dijangkau. Orang semakin jauh hubungannya antara sesama. Ya, oleh sebab itu kita perlu bersama-sama memikirkan ulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Untuk berada di komunitas offline. Untuk bisa bersama-sama, bisa sharing satu dengan yang lain. Bukan hanya di dunia maya Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang online friendship, offline connection. Yang seharusnya adalah ada online friendship tapi online juga connectionnya. Amsal pasal yang ke-27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kata menajamkan Bapak Ibu Saudara sekalian itu memiliki tipe kata yaitu intentional causative verb. Wah apa tuh ya, ini sengaja saya taruh di sini supaya kelihatan pinter Bapak Ibu ya. Intentional itu artinya secara sengaja. Menajamkan di sini berbicara tentang kesengajaan. Kausatif itu sebab akibat. Kalau verb itu artinya kata kerja. Ini adalah sebuah kata kerja yang bersifat sebab akibat. Tetapi ini dilakukan secara sengaja Bapak Ibu. Oleh sebab itu untuk kita bisa menajamkan sesama kita. Atau kita bisa ditajamkan oleh sesama kita. Bapak Ibu saudara sekalian harus secara intentional. Harus secara sengaja ada di tengah-tengah komunitas. Karena kalau enggak Bapak Ibu ini enggak akan terjadi. Kita enggak akan terjadi ada di dalam sebuah komunitas yang saling membangun. Enggak bisa.
kalau kita tidak nyemplung di dalam komunitas offline. Oleh sebab itu saya mengucap syukur kalau Bapak Ibu Saudara sekalian setia beribadah secara offline, secara onsite. Ya, apalagi setelah ini Bapak Ibu bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, yang secara intens mungkin ngobrol, ketemuan, ngopi, ngobrol dan lain-lain. Karena disitulah tempat di mana kita secara sengaja datang ke sana dengan sebuah tujuan supaya kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tahu bersama-sama bahwa ini adalah sesuatu yang penting, memiliki persahabatan, memiliki sebuah komunitas di mana kita bisa saling menajamkan adalah sesuatu yang penting. Baru kita akan masuk bagaimana cara memaintainnya. Kalau saudara sekarang sudah ada dalam sebuah komunitas, saya mengucap syukur, tetapi kita mulai berpikir, apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mempertahankan friendship ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Apa yang harus kita maintain di dalam friendship? Yang pertama adalah maintain security. Kita harus memaintain, harus mempertahankan keamanan di dalam sebuah pertemanan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di komunitas, seharusnya komunitas itu menjadi tempat di mana kita mendapatkan keamanan. Saat kita jatuh, maka ada orang lain yang akan menolong kita. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun saya tidak pernah menduga begitu ya, tahun ini sudah masuk di tahun ke-8, menyerahkan diri sepenuh waktu begitu ya di gereja. Tetapi saya mengucap syukur bahwa jauh sebelum 8 tahun itu saya tertanam di dalam sebuah komunitas yang sampai hari ini masih ada begitu ya, di mana di komunitas ini saya bisa datang tanpa embel-embel pendeta muda. Begitu ya, saya bisa sharing pergumulan saya, begitu ya, kejatuhan saya, kesulitan saya. Dan di sana teman-teman yang lain akan menguatkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus di-maintain di dalam sebuah pertemanan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika keamanan ini tidak dipertahankan, maka percayalah orang tidak akan pernah bisa tertanam di dalam sebuah komunitas. Ketika orang masuk di dalam sebuah komunitas, cerita tentang kekurangannya, mungkin kegagalannya, kesalahannya. Lalu kemudian kita tidak maintain security ini, mulai bocor satu dengan yang lain, kan bilangnya selalu begitu ya. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya, gue cuma ngomong sama lu. Terus orang ini ngomong ke orang lain, jangan ngomong siapa-siapa ya, gue cuma ngomong sama lu. Terus aja 100 orang melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Maka kegagalan satu orang ini menjadi rahasia umum. Semua orang tahu umum, tapi tetap rahasia. Karena semua bilang apa? Jangan ngomong-ngomong, cuma lu yang tahu. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, security harus di-maintain dengan baik. Benar-benar kita harus memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk bisa menolong orang lain. Jangan sampai kita menjadi komunitas yang sukanya ngomporin. Nah ini juga gak boleh Bapak Ibu ya. Ketika ada yang cerita begitu ya. Lalu ditanggepinnya apa? Gua udah bilang. Gak boleh gitu misalkan gitu ya. Kalau nggak misalkan ada orang yang berkonflik dengan orang lain lalu cerita dengan kita, lalu kita bilang apa? Mana orangnya? Kita samperin sama-sama, gitu ya. Kalau perlu kita gebukin bersama-sama. Nah ini ngomporin Bapak Ibu. Ini nggak akan membuat komunitas menjadi sehat, ya. Tetapi di satu sisi yang lain juga, jangan sampai kita menjadi komunitas yang saling merendahkan. Bodoh, gue udah kasih tahu dari dulu, jangan dilakuin. Lu mah memang nggak bisa bertumbuh. Dasar lu mah anak bawang, misalkan gitu ya. Itu tidak akan membuat security itu, keamanan itu menjadi sesuatu yang termaintain dengan baik. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk belajar memaintain security. Supaya ketika ada orang gagal, ketika ada orang lain jatuh, maka kita ada di sana untuk menolong setiap mereka. Yang kedua Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di-maintain yang kedua,
kita harus maintaining warm. Kita harus mempertahankan kehangatan. Bapak Ibu pernah masuk dalam sebuah komunitas yang rasanya dingin semua. Nggak ada yang nyapa. Ya. Saya pernah Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke sebuah gereja. Kebetulan memang saya diundang untuk melayani di tempat itu. Tapi mungkin mereka tidak berpikir bahwa pendetanya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin mereka berpikir akan pakai pakaian pendeta mungkin begitu ya. Dan lain-lain. Sehingga saya datang Bapak Ibu, saya duduk di belakang. Sampai bagian mau khotbah Bapak Ibu, nggak ada yang nyapa saya. Saya juga nggak tahu saya harus nyapa ke siapa Bapak Ibu. Ya, karena orang yang menghubungi saya, dia bilang, nanti duduk aja. Maaf hari ini saya nggak bisa datang lah. Kan saya bingung ya, saya harus menghubungi siapa begitu ya. Sampai bagian khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu WL-nya bilang begini, Bapak Ibu masih kuat bernyanyi? Kita akan bernyanyi satu lagu lagi karena pembicaranya belum datang. Saya bingung Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada di komunitas itu, nggak ada satupun yang nyapa Bapak Ibu. Nah di dalam komunitas kita harus maintain kehangatan. Ya, saya punya sebuah kisah Bapak Ibu. Salah seorang teman komsel kami itu couple ya, suami istri. Ini adalah dua orang yang sangat parno waktu COVID kemarin. Benar-benar nggak datang ke gereja dan fair begitu. Ya, nggak datang ke gereja dan nggak kemana-mana juga, nggak pergi ke mall, kan kebanyakan gitu ya. Ke mall iya, ke gereja enggak begitu ya. Tapi ini fair, nggak kemana-mana, benar-benar menjaga sekali, begitu ya. Tetapi saya selalu ingatkan ketua komsel saya bahwa ketika kita mulai bisa kumpul begitu ya, waktu kita mulai bisa pergi main di tengah-tengah COVID waktu itu, saya selalu ingatkan jangan lupa mereka tetap diajak. Sekalipun kita tahu bahwa dia nggak akan mau ikut. Tapi tetap harus diajak. Ya, jangan sampai kemudian karena dia nggak mau diajak, daripada ribet, mendingan kita bikin grup lain tanpa dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memaintain kehangatan itu sesuatu yang memang harus butuh kerja keras Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk memenangkan seseorang masuk di dalam komunitas bisa diterima dengan baik, nggak butuh hal-hal yang banyak Bapak Ibu. Cuma butuh untuk diperhatikan saja. Dan diperhatikan secara konsisten. Itu cara kita untuk memaintain kehangatan. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas semua merasa diterima. Semua merasa kehangatan. Semua merasakan bahwa saya benar-benar diterima di komunitas ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang terakhir adalah kita maintaining unity. Kita mempertahankan kesatuan. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang agak sulit. Karena apa? Karena ketika datang konflik, kan tadi dikatakan ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin Tuhan pakai perbedaan argumen, perbedaan pemikiran untuk menajamkan satu dengan yang lain. Tetapi ketika di komunitas itu mulai ada yang berpikir bahwa di dalam konflik ini harus ada yang salah, maka kita nggak lagi maintaining unity. Saya selalu percaya Bapak Ibu di dalam setiap konflik yang terjadi di komunitas, di pelayanan, suami istri, nggak pernah Bapak Ibu yang salah itu cuma satu. Dua-duanya pasti salah. Dua pihak pasti selalu salah. Jadi kalau misalkan kita cuma cari siapa yang salah, tujuk aja diri sendiri karena saya pasti punya andil kesalahan di dalam konflik ini. Tetapi seringkali kan kita cuma pengen nunjuk siapa yang harus salah. Tanpa kita mau menunjuk diri kita untuk salah. Nah Bapak Ibu untuk maintaining unity, kita harus sadar bahwa kita semua ini orang-orang yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Kita bisa saja melukai orang lain mungkin juga melukai kita. Tetapi itu bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin dipersiapkan masuk di dalam hari-hari yang mungkin kita memerlukan hal tersebut. Mungkin di dalam komunitas kita belajar tentang apa artinya kesabaran. Karena mungkin saja setelah musim ini kita akan masuk musim di mana kita butuh untuk sabar. Oleh sebab itu Bapak Ibu maintaining security, maintaining warmth, and maintaining unity. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita berusaha secara intentional, secara sengaja
mempertahankan 3 hal ini, maka saya percaya bahwa persahabatan, pertemanan, komunitas di mana kita berada benar-benar akan menjadi berkat bagi setiap kita. Saya menutup Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mundur ke Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang jomblo katakan amin. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus maintain friendship ini? Kenapa kita harus berusaha dengan sengaja mempertahankan komunitas-komunitas yang ada? Karena firman Tuhan mengatakan karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena saat kita bersama-sama, kita akan melakukan lebih banyak, kita dapat melakukan lebih besar, dan kita bisa melakukan lebih panjang dibanding kita melakukan sendirian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Making friends are easy. Maintaining friends are harder. But it is well worth it. Sekalipun maintaining itu susah Bapak Ibu. Jauh lebih gampang buat saya. Ketika ada konflik, keluar dari komunitas, cari teman lain. Seringkali kan terjadi kayak gitu ya, di kekristenan begitu. Ketika ada terjadi konflik, di gereja aja contoh paling gampang, betul? Terus orang yang keluar bilang apa? Emang cuma satu gereja, masih banyak gereja lain. Betul? Ya, itu kan paling gampang. Making friends are easy Bapak Ibu. Cari teman baru mah gampang. Tapi maintaining friends itu memang jauh lebih sulit. Tapi itu lebih worth it, itu lebih berharga. Karena orang yang udah kenal kita dari lama, hanya mereka orang-orang yang benar-benar terbukti ketulusannya untuk berdiri mendoakan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita hari ini bersama-sama belajar. Ya, saudara, saya juga termasuk di dalamnya. Kita perlu untuk belajar bersama-sama. Dan kita minta Roh Kudus menolong kita. Ya, supaya di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bersama-sama renungkan pada sore hari ini, maka kita bukan hanya sebentar keluar dari tempat ini lalu menunjuk orang lain. Tuh, tadi dengar gak firman Tuhannya? Oh, dengar gak firman Tuhannya? Jangan begitu, enggak Bapak Ibu. Keluar dari tempat ini, bilang sama diri sendiri, saya yang harus mulai. Saya yang harus mulai. Bapak Ibu mau punya pertemanan yang baik, mulailah jadi teman yang baik. Karena saya percaya ketika kita jadi teman yang baik, maka kita akan berjumpa dengan orang-orang juga yang sefrekuensi. Amin. Ya, dan biarlah firman Tuhan pada sore hari ini benar-benar menguatkan kita untuk memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau pada sore malam hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini dan hamba-Mu percaya bahwa bukan sebuah kebetulan. Kalau kami hadir, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada tujuan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk kami pelajari. Ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk kami ubah. Supaya kehidupan kami bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami. Untuk kami benar-benar bisa melakukan firman Tuhan ini. Supaya kehadiran kami di dalam komunitas, di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, di dalam komunitas apapun yang Tuhan tempatkan kami di dalam itu. Kami bisa menjadi agen-agen perubahan Tuhan. To maintain security, to maintain warmth, and to maintain unity. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.